Joro adalah seorang pemuda SMA yang selalu pergi ke sekolah bersama dengan teman masa kecilnya bernama Aoi, di mana setiap harinya mereka berdua selalu pergi ke sekolah bersama-sama. Dan ketika sampai di sekolah, Joro pun langsung disambut oleh sahabat terbaiknya bernama Shun. Tapi anehnya, ketika Shun mengatakan kalau Aoi dan juga Joro terlihat sangat dekat, entah kenapa Aoi malah merasa kesal dan pergi begitu saja. Namun tak lama, ketika waktu istirahat akan tiba, datanglah seorang ketua OSIS cantik bernama Sakura yang datang untuk menjemput Joro yang merupakan salah satu anggota OSIS, yaitu sekretaris. Tapi saat melihat Joro yang ingin diajak pergi oleh Sakura, Aoi pun malah merasa kesal tanpa alasan yang jelas. Dan rupanya alasan Sakura ingin mengajak Joro ke ruangan OSIS adalah untuk mengajak Joro melakukan kencan di hari Sabtu nanti. Dan tentu saja ketika mendengarkan hal itu, Joro pun langsung setuju dengan tawaran tersebut. Tapi di malam hari, Joro pun malah kembali mendapatkan pesan dari Aoi yang juga ingin mengajak Joro untuk bertemu di hari Minggu. Dan singkatnya, di keesokan harinya, Joro pun segera bertemu dengan Sakura dan melakukan kencan dengan salah satu gadis tercantik di sekolahnya. Tapi saat mereka ingin pulang di sore hari, secara mengejutkan Sakura pun ingin mengajak Joro untuk duduk sebentar di bangku taman karena dia ingin mengatakan sesuatu kepada Joro. Namun ternyata bukan pernyataan cinta, melainkan Sakura ingin meminta bantuan kepada Joro untuk menjodohkan dirinya dengan Shun, yaitu sahabat baik Joro. Awalnya Joro berniat untuk menolak, namun karena tidak ingin melihat Sakura bersedih, Joro pun mengatakan kalau dia akan mencoba untuk membantu hubungan mereka berdua. Dan karena di esok hari Joro sudah memiliki janji juga dengan Aoi, akhirnya di hari itu Joro dan juga Aoi pun segera mencari angin di kota. Tapi ketika di sore hari, lagi-lagi Aoi ingin mengajak Joro untuk mampir di bangku taman dan ingin mengatakan sesuatu yang misterius kepada Joro. Dan ternyata bukan pernyataan cinta, namun Aoi ingin meminta bantuan kepada Joro juga untuk menjodohkan dirinya dengan Shun, yaitu sahabat baiknya. Mendengarkan hal itu, Joro pun kembali merasa kesal untuk kedua kalinya. Dan karena Aoi merupakan teman masa kecil Joro satu-satunya, dengan berat hati, Joro pun mengatakan kalau dia akan membantu Aoi. Namun ketika sampai di rumah, Joro pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana di mana dia akan menjodohkan Aoi dengan Shun supaya Joro bisa jadian dengan Sakura. Dan keesokan paginya, seperti biasa, Joro pun selalu disapa oleh Aoi ketika mereka ingin pergi ke sekolah bersama. Namun tentu saja Joro pun sudah sadar kalau senyuman Aoi saat ini hanyalah senyuman palsu yang ingin memanfaatkan dirinya saja. Tapi kemudian Joro pun mengatakan kepada Aoi kalau dia pasti akan berusaha untuk membantu Aoi dan juga Shun untuk menjadi pasangan yang serasi. Dan rencana pertama Joro di pagi itu adalah dengan membiarkan Aoi dan juga Shun berbicara di pagi hari. Setelah itu Joro pun kembali bertemu dengan Sakura dan berniat untuk membuat Sakura merasa kesal kepada Shun yang saat ini sedang ngobrol bersama dengan Aoi. Tapi kemudian Joro pun mengatakan jika Sakura ingin dekat dengan Shun, maka Sakura harus memulainya dengan menjadi teman baik Shun terlebih dahulu. Namun ketika di siang hari, Joro yang merasa capek dan kesal pun memutuskan untuk bersembunyi sementara dari mereka berdua. Tapi ketika Joro sedang bersembunyi di ruangan perpus, dia malah kembali bertemu dengan seorang gadis cupu bernama Sumi. Dan kemudian Joro pun mengatakan kalau saat ini dia tidak ingin berbicara dengan siapapun dulu. Tapi secara mengejutkan, Sumi pun berkata kalau tadi dia sudah mengetahui semua rencana Joro, yaitu untuk membantu urusan cinta dari Sakura dan juga Aoi. Dan ternyata selama ini Sumi selalu memperhatikan Joro sedari pertama kali mereka masuk ke dalam SMA. Dan Sumi pun kembali menegaskan bahwa jika Joro tidak ingin berbicara dengannya, maka Sumi akan segera membongkar rahasia Joro. Dan lagi-lagi Sumi pun ingin mengajak Joro untuk duduk di bangku taman dan ingin mengatakan sesuatu kepada Joro. Tapi siapa sangka berbeda dengan kedua gadis lainnya yang suka dengan Shun, di mana Sumi ternyata sedang menyukai Joro, bukan Shun. Dan kini setiap harinya Amasu pun harus selalu menemui Sumi di perpus, karena jika tidak maka Sumi akan segera mengatakan rahasia Joro selama ini kepada Shun. Dan kemudian Sumi pun mengatakan kalau dia ingin tahu tentang semua rencana Joro dalam membantu Aoi dan juga Sakura untuk mendapatkan Shun. Dan kemudian Joro pun mulai bercerita di mana untuk membantu Aoi, Joro pun harus berbohong kepada Shun dan juga membuat Shun untuk mau menonton bioskop bersama dengan Aoi. Dan selanjutnya untuk bisa membantu Sakura, Joro
Joro pun akan membawa Sakura dan juga Shun supaya bisa makan siang bersama ketika jam istirahat tiba. Tapi sialnya, karena Sakura adalah seorang introvert, hal itu pun malah membuatnya menjadi kaku saat ingin mengajak Shun untuk makan siang bersama. Dan setelah menceritakan semua perjuangannya kepada Sumi, secara mengejutkan Sumi pun mengatakan bahwa bagaimana jika Joro sudah membantu mereka berdua, tapi ternyata Shun malah sedang menyukai gadis lainnya. Mendengarkan hal itu, Joro pun baru sadar kalau dia belum bertanya tentang orang yang saat ini sedang Shun sukai. Dan oleh karena itu, ketika jam olahraga tiba, Joro pun memutuskan untuk bertanya tentang orang yang Shun sukai saat ini. Mendengarkan hal itu, Shun pun mengatakan kalau dia ingin membicarakannya di bangku taman sekolah. Dan walaupun sudah trauma dengan bangku taman, namun Joro harus bisa mengetahui orang yang Shun sukai saat ini. Dan ternyata saat ini, Shun bukan sedang menyukai Sakura dan juga Aoi, tapi dia sedang merasa jatuh cinta kepada Sumi. Dan kemudian Shun pun malah meminta bantuan kepada Joro untuk menjodohkannya dengan Sumi. Tapi setelah itu Joro pun segera mencari Sumi dan bertanya tentang perasaan Sumi kepada Shun saat ini. Melihat Joro yang seperti ingin mendekatkannya dengan Shun, Sumi pun mengatakan kalau dia hanya ingin bersama dengan Joro saja. Namun tak lama dari kejauhan datanglah Shun yang tak sengaja melihat mereka berdua, dan Shun pun langsung mengira kalau mungkin saja saat ini Joro sedang mendekati Sumi secara diam-diam dan main belakang. Tapi untung saja Sumi yang peka pun beralasan kalau mereka berdua hanya tak sengaja berpapasan saja. Dan ketika pulang ke rumah, Joro pun berharap bahwa kencan di antara Shun dan juga Aoi nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi di saat yang bersamaan, Joro pun malah mendapatkan pesan dari Sakura yang ingin bertemu dengan Joro di esok hari. Dan ternyata Sakura sedang merasa kecewa kepada Shun yang malah meminta bantuan kepada Sakura untuk membantunya mendekati Sumi. Dan tentu saja hal itu pun membuat Sakura menjadi sangat sedih karena orang yang dia sukai malah menjadikannya sebagai alat saja. Dan siapa sangka Sakura malah menyalahkan Joro karena sudah memberikan motivasi kepada Shun beberapa hari yang lalu untuk semakin bersemangat mendekati Sumi. Dan tak lama dari itu Joro pun kembali mendapatkan pesan dari Aoi juga yang ingin bertemu dengan Shun, di mana saat ini Aoi malah mengalami nasib yang sama dengan Sakura, yaitu Shun malah meminta mereka berdua untuk membantunya supaya bisa dekat dengan Sumi. Dan sama seperti Sakura, di mana Aoi malah menyalahkan Joro atas semua hal tersebut juga. Tapi ketika Joro ingin pergi ke toilet, dia pun malah kembali mendapatkan pesan dari Sumi yang ingin mengajaknya ke perpustakaan. Namun ketika Joro sampai di sana, tak lama kemudian datanglah Shun, Sakura dan juga Aoi yang ketika melihat Joro dan juga Sumi yang sedang berada di perpustakaan, Shun pun malah merasa salah paham dan mengira kalau Joro sedang mencoba untuk mendekati Sumi secara diam-diam lagi. Dan karena saat ini Sakura dan juga Aoi sedang ingin membantu Shun, mereka pun malah semakin memanaskan suasana dan menyalahkan Joro karena sudah mengkhianati temannya sendiri, sekaligus orang yang mereka sukai yaitu Shun. Namun Joro yang sudah sangat kesal pun menjadi sangat marah dan mengatakan kalau dia sudah berusaha keras untuk membantu mereka berdua. Namun kini mereka malah menyalahkan Joro ketika orang yang mereka sukai malah mencintai orang lain. Dan setelah mengatakan semua hal itu, Joro pun menjadi sangat puas. Tapi secara mengejutkan, Sumi pun malah bertanya bahwa jika Joro memang ingin membantu Sakura dan juga Aoi, tapi kenapa Joro juga ingin membantu mendekatkan Sumi dan juga Shun? Yang artinya hal itu sama saja seperti memberikan harapan palsu kepada mereka berdua. Mendengarkan hal itu, Shun pun malah merasa kecewa kepada Joro yang terlihat seperti mempermainkan Sakura dan juga Aoi. Dan bahkan setelah kesalahpahaman itu, kini semua orang di sekolah malah mencap Joro sebagai seorang pembohong dan perusak hubungan orang. Tapi tak lama, Joro pun malah mendapatkan pesan dari Sumi yang ingin mengajak Joro untuk bertemu kembali di perpustakaan. Namun di saat yang bersamaan, datanglah Shun yang juga ingin bertemu dengan Sumi. Tapi ketika Joro sedang bersembunyi, secara mengejutkan Sumi pun malah bertanya kepada Shun bahwa kenapa Shun tega menjebak Joro dan juga membohongi Joro, yaitu temannya sendiri. Dan selama ini, alasan Shun pura-pura tidak sadar dengan perasaan Aoi dan juga Sakura adalah demi mengincar Joro untuk membantu mereka. Lalu kemudian Shun pun malah menjebak Joro dan merebut kepercayaan mereka berdua dari Joro. Dan ternyata alasan Sumi mengajak Joro untuk datang ke perpus di hari ini adalah untuk melihat betapa kejinya Shun kepada Joro. Dan kemudian Shun pun mengatakan bahwa alasan dia melakukan semua hal itu adalah untuk membalas dendam kepada Joro, karena ketika mereka masih SMP dulu, ada beberapa gadis yang malah menjadikan Shun sebagai alat demi bisa dekat dengan Joro. Dan oleh karena itu, ketika mereka beranjak SMA, Shun yang masih merasa kesal pun memutuskan untuk membuat Joro merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan dulu. Namun kemudian Sumi pun mengatakan kalau Shun sangatlah jahat, yang padahal selama ini bukan hanya ingin membantu Sakura dan juga Aoi,
Aoi, namun Joro juga ingin membantu Shun agar bisa dekat dengan Sumi. Dan kemudian Sumi pun mengatakan kalau alasan dia jatuh cinta kepada Joro adalah ketika melihat perjuangan Joro yang selalu setia menunggu Shun yang sedang bertanding di depan gerbang sekolah di awal masuk SMA. Namun sialnya, karena sudah merasa terpojok, Shun yang tidak punya cara lain untuk membela diri malah berniat untuk melakukan hal skibidi kepada Sumi. Melihat hal itu, akhirnya Joro pun keluar dari persembunyiannya dan segera menghentikan perbuatan Shun. Dan karena saat ini semua kelicikan Shun sudah terbongkar, akhirnya Shun pun hanya bisa pasrah dan pergi begitu saja. Namun ketika Joro ingin mengambil sepatu, secara tiba-tiba Sakura pun malah meminta maaf kepada Joro. Dan ternyata setelah semua kejahatannya terbongkar kepada Joro, Shun yang merasa bersalah pun memutuskan untuk mengakui semua perbuatannya kepada Joro di depan semua teman-teman kelas. Tapi saat Joro sedang curhat kepada Sumi di perpustakaan, secara mengejutkan, Sumi pun malah menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata Sumi bukanlah seorang gadis culun, melainkan seorang gadis sepuh yang dulu pernah bertemu dengan Joro ketika awal masuk SMA. Dan semenjak itu, setiap harinya Joro pun selalu datang untuk bertemu dengan Sumi ketika jam istirahat sekolah tiba. Namun karena saat ini Joro sudah mengikuti setiap hal yang Sumi mau, Joro pun mengatakan bahwa Sumi juga harus menuruti apa yang Joro mau. Dan ternyata Joro ingin melihat body gitar milik Sumi lagi yang sangatlah indah. Namun Sumi pun mengatakan kalau dia tidak bisa untuk menunjukkannya lagi karena suatu alasan tertentu. Tapi saat Joro ingin pergi dengan perasaan yang kecewa, Sumi pun mengatakan kalau saat ini dia ingin selalu bersama Joro karena Sumi tidak ingin merasa kesepian lagi. Mendengarkan hal itu, Joro pun mengatakan bahwa seharusnya Sumi mencari teman saja agar tidak kesepian lagi. Tapi saat Joro kembali di kelas, datanglah seorang gadis bernama Asuna yang ingin mengatakan sesuatu kepada Joro. Dan ternyata Asuna ingin meminta survei kepada Joro untuk memilih beberapa pemeran yang pas di festival dansa nanti. Dan Joro pun mengatakan kalau Asuna harus mencari beberapa orang yang cukup populer di sekolah mereka. Dan ketika melihat Aoi yang sedang murung, Asuna pun berniat untuk memilih Aoi sebagai salah satu penari. Tapi ketika melihat Joro yang ikut menghampirinya, Aoi yang masih merasa bersalah pun malah kabur begitu saja. Melihat Aoi yang kabur darinya, Joro yang kesal pun mengatakan kalau saat ini dia sangat ingin berdamai dan saling memaafkan dengan Aoi. Dan ketika melihat niat baik Joro, Aoi pun langsung merasa sangat bahagia dan bisa saling berdamai lagi dengan Joro. Tapi ketika di siang hari, secara mengejutkan, Joro pun ingin menantang Shun untuk melakukan lomba nilai terbaik, di mana jika Shun mendapatkan nilai merah, maka Joro akan menjadi pemenangnya. Dan sebaliknya, jika Shun mendapatkan nilai yang baik, maka Shun akan menang. Tapi karena Shun merupakan seorang pemuda yang malas belajar, dia pun dengan sigap menolak tantangan tersebut. Dan karena sudah merasa muak dengan semua perasaan canggung ini, Joro pun langsung mengatakan alasan sebenarnya kalau saat ini dia sangat ingin kembali berbaikan dengan Shun seperti dulu lagi. Dan ternyata Shun yang juga sedang merasa bersalah akhirnya mau berbaikan dengan Joro. Kemudian Joro pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Sumi kalau saat ini dia sudah kembali berbaikan dengan Shun dan juga Aoi, dan kini tersisa satu orang lagi. Tapi setelah itu, saat Joro sedang berbincang-bincang dengan Asuna di depan kelas, dari jauh datanglah Sakura yang sedang mengawasi mereka berdua. Dan rupanya saat ini Sakura ingin berdamai dengan Joro seperti teman-teman lainnya, namun dia masih merasa canggung dan malu untuk berhadapan dengan Joro. Melihat hal itu, Joro pun langsung mengatakan bahwa saat ini dia juga sedang ingin berbaikan dengan Sakura seperti dulu lagi, walaupun awalnya tidak percaya. Namun setelah diyakinkan oleh Joro, akhirnya mereka berdua pun kembali berdamai seperti sedia kala. Dan bahkan setelah itu, Joro pun mengajak semua teman-temannya untuk belajar bersama dengan Sumi di perpustakaan. Bahkan berkat hal itu, kini Sumi pun bisa punya teman baru yaitu Sakura dan juga Aoi. Namun di esok pagi, ketika Joro sampai di sekolah seperti biasa, datanglah Suma yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada Joro. Awalnya Joro pun menjadi sangat senang, namun ketika melihat kursi taman di atap sekolah, hal itu langsung membuat Joro menjadi syok dan sudah bisa mendebak perkataannya. Namun ternyata bukan untuk menyatakan perasaan kepada Shun ataupun Joro, Asuna malah mengatakan kalau Joro adalah seorang pemuda yang sangat sampah dari semuanya. Karena selama ini, Asuna selalu memperhatikan Joro yang selalu melihat beberapa gadis cantik dan gede di sekolah mereka. Oleh karena itu, Asuna pun berniat untuk menghukum Joro dengan menyebarkan poster memalukan yang sudah dia buat kepada Joro. Namun sebelum menyebarkan poster itu, Asuna pun ingin memperhatikan Joro terlebih
terlebih dahulu. Dan jika nantinya Joro terbukti melakukan hal-hal skibidi kepada para gadis di sekolah, maka Asuna akan segera membagikan poster itu kepada semua orang. Tapi saat Joro ingin kembali di kelas, datanglah Sakura Senpai yang mengatakan kalau saat ini Joro sudah resmi terpilih menjadi salah satu penari di festival dansa nanti. Dan apalagi di festival dansa ini, yang akan menjadi pasangan dansa Joro adalah Sakura dan juga Aoi. Namun ketika melihat wajah Joro yang terlihat skibidi, Asuna pun langsung mengira kalau mungkin saja Joro punya rencana licik di festival dansa nanti. Dan karena tidak ingin membuat Asuna semakin curiga, Joro pun meminta kepada semua teman-teman ceweknya untuk menjauh dari Joro selama beberapa hari. Namun mereka pun langsung menolak hal tersebut karena mereka selalu ingin bersama dengan Joro. Melihat Joro yang takut, Sumi pun mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya jika poster itu tersebar. Dan lagi-lagi, ketika Joro ingin pulang di siang hari, nampaknya Asuna masih tetap berusaha untuk mengikuti Joro. Namun tak lama dari itu, mereka pun kembali bertemu dengan Sakura yang mengatakan kalau saat ini ada salah satu kandidat penari yang malah mengundurkan diri setelah mengetahui rumor buruk tentang Joro. Dan oleh karena itu, Sakura pun memutuskan untuk memilih Shun sebagai pemeran penggantinya. Dan karena sebentar lagi festival akan segera dimulai, mereka pun harus segera melakukan latihan dengan sangat giat. Tapi anehnya di keesokan harinya, datanglah beberapa teman kelas Joro yang mengatakan kalau saat ini rumor buruk tentang Joro sudah tersebar ke seluruh sekolah. Dan orang yang telah menyebarkannya adalah Asuna. Yang saat situasi menjadi semakin buruk, datanglah Asuna yang segera meminta maaf kepada Joro dan mengatakan kalau dia sudah salah mencetak poster dan juga artikel serta menyebarkannya. Dan karena sudah melakukan kesalahan yang besar, Asuna pun memutuskan untuk segera menarik semua poster tersebut. Namun ketika di siang hari, Sakura pun mengatakan kepada Joro bahwa saat ini Shun dan juga Aoi tidak bisa lagi mengikuti latihan bersama dengan mereka karena mereka berdua harus fokus ke latihan eskul mereka masing-masing. Dan juga ada salah satu kandidat penari dari siswa kelas 1 yang malah mengundurkan diri setelah membaca artikel buruk tentang Joro tersebut. Dan oleh karena itu, mereka pun harus segera mencari penggantinya secepat mungkin. Namun saat Joro ingin pulang di sore hari, datanglah Asuna yang ingin menanyakan latihan dansa mereka selanjutnya. Namun Joro pun mengatakan kalau saat ini latihan mereka akan diberhentikan sementara karena ada beberapa orang yang akan keluar. Mendengarkan hal itu, Asuna pun langsung menaruhkan dirinya untuk membantu latihan Joro di sore itu. Dan rupanya setelah tak sengaja menyebarkan poster itu, Asuna pun memutuskan untuk selalu membantu Joro sebagai permintaan maaf atas perbuatannya kepada Joro. Namun tak lama, Joro pun mendapatkan telepon dari Shun yang mengatakan kalau saat ini Joro harus segera mencari pengganti Shun karena Shun harus latihan untuk menjadi juara di eskul baseball nanti. Dan karena sudah tidak punya pilihan lagi, Joro pun memilih Asuna untuk menggantikan Shun nanti. Apalagi selama ini Asuna sudah mulai terbiasa untuk berlatih menari bersama dengan Joro. Tapi tak lama datanglah Sakura yang segera mengajak mereka berdua untuk datang ke ruangan OSIS dan membicarakan sesuatu. Dan setelah sampai di ruangan OSIS, secara mengejutkan Sakura pun malah mengatakan kalau dia tidak akan mengizinkan Asuna untuk menggantikan Shun di festival tersebut. Dan sebagai penggantinya, Asuna pun harus segera membersihkan nama Joro dan menarik semua artikel yang sudah dia sebarkan. Dan ternyata selama ini Sakura sudah menyadari semua rencana Asuna, di mana rupanya alasan Asuna selalu bersama dengan Joro selama ini adalah supaya bisa menggantikan salah satu penari dan juga agar bisa menari bersama dengan Joro di festival nanti. Bahkan untuk melakukan semua hal itu, Asuna sampai harus menyebarkan artikel untuk membuat beberapa kandidat penari mengundurkan diri setelah melihat sisi buruk Joro yang sudah Asuna sebarkan. Namun kemudian Asuna pun mengatakan kalau semua hal yang dilakukan tersebut adalah supaya bisa selalu bersama dengan Joro, karena selama ini Asuna selalu merasa cemburu ketika melihat Joro yang selalu dekat dengan Sakura, Sumi, dan juga Aoi. Dan karena semua rencananya sudah terbongkar, Asuna pun akhirnya mengatakan kalau selama ini dia sangat menyukai Joro sejak pertama kali mereka bertemu. Namun karena sudah terlanjur kecewa dengan perbuatan Asuna, Joro pun mengatakan kalau dia menolak untuk menjadikan Asuna sebagai pengganti Shun ataupun Aoi di festival nanti. Dan kemudian Sakura pun mengatakan bahwa saat ini Sakura, Shun, dan juga Aoi ingin segera membalas kesalahan mereka bertiga. Dan siapa sangka walaupun Aoi sebentar lagi akan melakukan eskul tenis, namun dia tetap menyempatkan dirinya untuk menari bersama dengan Joro demi menebus kesalahan yang mereka lakukan kepada Joro selama ini. Dan bahkan di akhir festival itu, siapa sangka kalau orang yang sudah menggantikan Shun dan juga si adik kelas adalah Sakura dan juga Sumi. Dan akhirnya festival dansa itu pun berakhir dengan sangat indah, di mana Joro mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari semua orang di sekolah mereka.
Dan keesokan harinya, saat Joro terbangun di pagi hari, sang ibu pun segera menyiapkan sarapan yang nikmat kepada Joro. Tapi kemudian, sang ibu pun mengatakan kalau saat ini ada seorang gadis cantik yang ingin bertemu dengan Joro. Dan siapa sangka kalau gadis tersebut adalah Sumi. Dan ternyata selama ini, aroma Sumi dan juga Joro saling berdekatan. Dan karena hal itulah yang membuat Sumi menjadi tertarik kepada Joro dan juga selalu memperhatikan Joro secara diam-diam dari kejauhan. Dan rupanya di hari itu, Sumi berniat untuk mengajak Joro menikmati liburan musim panas di kolam renang bersama dengan teman-teman lainnya. Dan ternyata alasan mereka ingin mengajak Joro untuk melakukan liburan tersebut adalah demi bersaing untuk membahagiakan Joro. Dan ketika di sore hari, ketiga gadis ini pun menyuruh Joro untuk memilih siapa yang paling membuat Joro bahagia di liburan kali ini. Dan Joro pun langsung menjawab kalau orang tersebut adalah Shun, yaitu sahabatnya sendiri. Dan siapa sangka di keesokan harinya, datanglah beberapa teman sekolah Joro yang berniat untuk meminta maaf karena sudah percaya kepada berita palsu tentang Joro. Dan bahkan demi bisa mendapatkan maaf dari Joro, salah satu gadis bernama Maya sudah mengganti warna rambutnya dengan warna rambut yang Joro sukai selama ini. Namun di esok sore, saat Joro sedang membeli banyak sempol goreng, sang penjual cantik pun bertanya bahwa kenapa Joro membeli begitu banyak sempol di hari ini. Dan Joro pun mengatakan kalau dia ingin membagikannya kepada semua teman-temannya yang ada di eskul bisbol. Mendengarkan hal itu, gadis itu pun mengatakan kalau Joro adalah orang yang sangat baik hati. Dan sebelum Joro pergi, gadis itu segera memanggil Joro dan bertanya tentang nama Joro. Tapi di keesokan harinya, secara mengejutkan datanglah gadis penjual gorengan bernama Yoki itu dan malah masuk sebagai murid baru di kelas Joro. Dan saat melihat Yoki yang nampaknya cukup kenal dengan Joro, hal itu malah membuat beberapa teman kelas Joro menjadi cemburu kepada Yoki. Dan bahkan mereka pun menjadi semakin cemburu ketika Yoki mengatakan kalau saat ini dia akan melakukan apapun untuk Joro. Dan karena pernyataan Yoki itu sangatlah tiba-tiba, Joro pun mengira kalau mungkin saja saat ini Yoki akan sama seperti Sakura dan juga Aoi, yaitu hanya ingin memanfaatkan kebaikan Joro supaya bisa dekat dengan salah satu sahabat Joro. Namun saat Joro ingin membuktikannya, ternyata Joro sudah salah sangka, di mana Yoki memang adalah gadis yang sangat baik dan ingin selalu membantu Joro apapun yang terjadi. Dan bahkan saat Joro tidak membawa bekal makan siang di hari itu, Yoki pun segera membagi bekal makan siangnya bersama dengan Joro. Yang padahal di saat yang bersamaan, Sakura juga ingin memberikan bekal yang sudah dia buat kepada Joro. Tapi setelah makan siang sudah selesai, tak lama datanglah Aoi yang mengatakan kepada mereka semua kalau saat ini dia sudah membeli sebuah raket tenis yang baru. Namun ketika semuanya sudah pergi, Joro pun segera bertanya kepada Sumi tentang kebaikan yang dilakukan oleh Yoki kepada Joro saat ini. Dan Sumi pun mengatakan kalau mungkin saja Yoki sedang merasa kagum kepada Joro yang selalu baik kepada semua teman-temannya. Tapi kemudian, Sumi pun menyuruh Joro untuk membaca sebuah buku tentang perasaan seseorang supaya Joro bisa mengerti dengan apa yang dilakukan oleh seseorang di sekitarnya. Namun ketika Joro ingin pulang di sore hari, datanglah Aoi yang malah mendorong Joro seperti biasa. Namun saat sampai di rumah, Joro pun menjadi sangat panik saat melihat buku Sumi yang malah menghilang dari tasnya. Merasa kalau buku itu sedang terjatuh, Joro pun segera kembali ke tempat terakhir kali dia terjatuh dan segera mencari buku tersebut. Namun tak lama datanglah dua gadis cantik bernama Cherry dan juga Luna yang mengatakan kalau mereka ingin membantu Joro yang sedang mencari barang yang sedang Joro cari. Dan benar saja dengan bantuan dari mereka berdua, akhirnya buku itu pun berhasil ditemukan lagi. Tapi sayangnya buku tersebut pun sudah rusak akibat terkena air got. Dan karena sudah merusak buku milik Sumi tersebut, Joro pun memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan sampingan di keesokan harinya demi mengganti buku milik Sumi tersebut. Dan saat melihat Joro yang begitu giat untuk mencari pekerjaan sampingan, Yoki pun mengatakan kalau Joro boleh bekerja di warung sempolnya. Mendengarkan hal itu, Joro pun langsung setuju untuk bekerja di warung sempol Yoki. Namun sebelum itu, Joro pun memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Sumi, bahwa saat ini Joro sudah tak sengaja merusak buku milik Sumi. Namun anehnya, Sumi pun berkata kalau Joro tidak harus menggantinya. Tapi karena Joro tidak ingin merasa bersalah, Joro pun mengatakan kalau dia akan tetap mengganti buku tersebut. Dan di hari pertama Joro bekerja, Yoki pun segera memuji Joro karena sudah giat bekerja di warung sempolnya.
Tapi di esok pagi, Joro pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Aoi yang malah ingin pergi ke sekolah seperti biasa dengannya. Yang padahal seharusnya, Aoi harus melakukan latihan untuk lomba tenis antar kecamatan nanti. Tapi ketika Joro sampai di sekolah, ternyata Sumi sedang marah kepada Joro karena terlalu memaksakan dirinya untuk bekerja setiap hari. Namun ketika Joro sedang berjualan seperti biasa di warung sempol, datanglah Maya yang nampaknya ingin mampir di tempat kerja Joro. Dan ketika Maya ingin pulang, Maya pun segera memberikan semangat kepada Joro, walaupun dengan sedikit merasa gengsi. Namun baru saja diberikan pujian, tak lama kemudian Joro pun malah tak sengaja menabrak seorang pelanggan, yang malah membuat si pelanggan menjadi marah kepada Joro. Tapi saat Joro sedang pulang dengan perasaan yang sedih di malam itu, Joro pun malah kembali bertemu dengan Sumi, yang mengatakan kalau saat ini Joro tidak perlu lagi untuk bekerja dan memaksakan dirinya demi mengganti buku itu, karena Sumi tidak mengharapkan buku itu lagi. Tapi Joro yang baru saja terkena masalah dengan salah satu pelanggan malah menjadi kesal dan menyuruh Sumi untuk pergi saja. Namun ketika melihat Sumi yang pergi, entah kenapa Joro pun malah merasa bersalah karena sudah mengusirnya seperti itu. Dan keesokan paginya, Aoi pun mengatakan kalau di lomba tenis nanti dia akan berjuang dengan sekeras mungkin supaya bisa mendapatkan juara pertama. Dan bukan hanya itu, ketika Joro ingin kembali di kelas, Shion pun mengatakan kalau di lomba kali ini juga Shion akan berusaha keras untuk membawa pulang medali emas kepada sekolah mereka. Dan singkatnya, setelah bekerja selama seharian di warung, Joro yang capek pun memutuskan untuk membeli minuman di dekat taman. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah seorang pemuda bernama Hazuki yang tak sengaja melihat Joro dengan perasaan yang lesu. Melihat hal itu, Hazuki pun segera mengajak Joro untuk curhat tentang masalah yang sedang Joro hadapi saat ini. Dan Joro pun menjelaskan kalau dia sedang berusaha untuk mengganti buku milik seseorang. Namun di saat yang bersamaan, dia juga harus memiliki waktu untuk mendukung kedua temannya yang akan bertanding di lomba nanti. Mendengarkan hal itu, Hazuki pun segera memberikan kata-kata motivasi kepada Joro yang langsung membuat Joro menjadi kembali bersemangat lagi. Dan singkat ceritanya, setelah bekerja selama beberapa minggu di warung sempol Yoki, kini Joro pun sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya untuk mengganti buku milik Sumi. Namun ketika Joro ingin membeli buku itu di toko, sang penjual pun mengatakan kalau beberapa jam sebelumnya sudah ada seorang pembeli yang membeli stok terakhir dari buku itu. Namun ketika Joro ingin pulang di sore hari, secara mengejutkan datanglah Aoi yang segera memberikan buku baru kepada Joro. Dan ternyata selama ini Aoi malah menggunakan uang latihannya untuk mengganti buku tersebut, karena Aoi sadar kalau dialah yang mendorong Joro sampai membuat buku itu terjatuh. Walaupun awalnya Joro merasa kesal, namun Joro pun mengatakan kalau seharusnya Aoi tidak terlalu memikirkan Joro dan harus lebih fokus lagi ke latihan tenisnya. Dan karena sebentar lagi lomba tenis akan segera dimulai, di keesokan harinya Joro pun segera memberi raket tenis baru kepada Aoi dengan menggunakan gajinya dan juga mengajak semua teman-temannya untuk memberikan semangat kepada Aoi. Dan karena semua kebaikan Joro itu, secara tiba-tiba Aoi pun malah mencaplok Joro sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun di suatu ketika saat Joro sedang berbincang-bincang dengan Sumi, datanglah Sakura yang mengatakan kalau saat ini ruangan perpus mereka sedang terancam untuk ditutup. Dan ternyata alasan ruangan perpus akan ditutup adalah karena kurangnya minat dari para siswa yang datang ke ruangan tersebut. Dan oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk membuatnya tidak jadi ditutup, yaitu mereka harus meramaikan perpus seperti dulu lagi. Namun saat Joro sedang ingin pulang di sore hari, dia pun malah kembali bertemu dengan Hazuki. Dan ketika melihat Hazuki, Joro pun segera meminta bantuan kepada Hazuki untuk meramaikan ruangan perpus mereka saat ini. Mendengarkan hal itu, Hazuki yang baik hati pun mengatakan kalau dia pasti akan segera membantu Joro. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, datanglah Hazuki dan juga kedua temannya yang ternyata merupakan Cherry dan juga Luna. Jadi rupanya Hazuki akan mengajak kedua teman baiknya ini untuk ikut meramaikan ruangan perpus agar tidak jadi ditutup. Tapi anehnya, ketika Hazuki masuk ke dalam ruangan perpus, entah kenapa Sumi pun malah menjadi sangat terkejut dengan hal tersebut. Dan akhirnya di hari itu mereka pun mulai merapikan ruang perpus dan juga meramaikannya. Tapi saat semua orang ingin pulang di malam hari, secara mengejutkan Hazuki pun seperti ingin menyampaikan perasaannya kepada Sumi. Namun untuk saja, datanglah Asuna yang segera mengajak Sumi untuk pulang duluan. Dan ketika hari menjelang malam, Cherry pun segera mengatakan hal yang sebenarnya kepada Joro, kalau saat ini Hazuki sebenarnya ingin mengajak Sumi untuk menjadi pacarnya. Dan oleh karena itu, mereka akan selalu mendukung Hazuki agar bisa mendapatkan Sumi. Dan karena hal itu, di keesokan paginya, Sumi pun menjelaskan kepada Joro kalau
kalau Hazuki merupakan orang yang sudah menyukai Sumi sedari SMP. Namun alasan Sumi tidak ingin menerima Hazuki adalah karena dia merasa kasihan kepada Luna dan juga Cherry, di mana walaupun Cherry dan juga Luna selalu membantu Hazuki, namun di lain sisi ternyata mereka berdua juga sangat menyukai Hazuki. Dan setelah mendengarkan cerita Sumi kemarin, Joro pun berniat untuk membantu Sumi dengan cara menjadikan Sumi sebagai pasangannya supaya Hazuki tidak lagi mengganggu Sumi nanti. Namun di keesokan harinya, ketika Joro ingin mengajak Sumi untuk menjadi pacarnya, Sumi pun mengatakan kalau saat ini dia sudah resmi menjadi pacar Shun sedari kemarin. Dan benar saja, ketika mendengarkan hal itu, Hazuki pun langsung menjadi sangat syok. Namun anehnya setelah mengatakan hal tersebut, Sumi pun malah menyuruh Joro untuk menjauhi perpus sementara waktu. Namun saat Joro sedang bekerja seperti biasa di warung sempol, datanglah Yoki yang mengatakan kalau saat ini hanya Joro yang bisa menyelamatkan Sumi dari Hazuki dan juga teman-temannya. Karena Yoki yakin walaupun Sumi sudah mengatakan kalau dia berpacaran dengan Shun, mungkin saja Hazuki akan tetap melakukan segala cara untuk bisa merebut Sumi dari Shun. Dan oleh karena itu, Joro pun harus kembali untuk merebut Shun sebelum semuanya terlambat. Apalagi Yoki sangat yakin kalau Sumi hanya berpura-pura pacaran dengan Shun supaya bisa membuat Hazuki menyerah untuk sementara waktu. Mendengarkan hal itu, Joro pun mulai teringat dengan perkataan Sumi kemarin yang hanya menyuruhnya untuk meninggalkan perpustakaan untuk sementara waktu saja. Tapi ketika Joro ingin pulang dari tempat kerja, datanglah Maya yang nampaknya ingin memberikan sebotol cap kaki 3 kepada Joro yang sudah bekerja selama seharian penuh. Dan singkatnya di keesokan harinya, ketika semua orang sedang fokus belajar, secara mengejutkan Hazuki pun malah menyatakan perasaannya kepada Sumi di saat itu juga. Namun saat Sumi sedang terpojok untuk diajak pacaran, secara tiba-tiba datanglah Joro yang segera menghentikan hal tersebut dan mengatakan kalau Sumi memiliki hak untuk memilih pacarnya sendiri. Dan oleh karena itu, Joro pun memutuskan untuk menentang Hazuki, di mana semua orang di ruangan perpus harus memilih Joro atau Hazuki, dan jika suaranya yang paling banyak, maka dia yang berhak untuk menjadi pacar Sumi. Dan saat ini Joro pun sangat yakin kalau dia pasti akan segera memenangkan lomba tersebut karena Joro memiliki lebih banyak teman di ruangan perpus ketimbang Hazuki. Tapi sialnya, bukannya memilih Joro yaitu teman mereka sendiri, namun Sakura dan juga teman-teman lainnya malah memilih Hazuki untuk menjadi pacar Sumi. Dan ternyata alasan mereka melakukan hal itu karena mereka bertiga juga suka dengan Joro dan tidak ingin membiarkan Joro dan juga Sumi berpacaran jika mereka memilih Joro.